Selamat sore teman-teman. Jumpa lagi dengan Pak B di acara Bedah Brand Ramadan 1441 Hijriah. Sore hari ini kita akan membahas tentang brand Hikmah Fajar, yaitu lagi-lagi bumbu masak yang diproduksi oleh salah satu alumni dari Palembang, yaitu Mbak Novia Nova. Kita tunggu beliau join dan kemudian join live. Mudah-mudahan tidak ada hambatan, tidak ada masalah dengan akses. Ya, ini saya lagi ngecek beliaunya di WA. Ya, mudah-mudahan kita bisa langsung terkoneksi supaya kita bisa langsung ngebahas tentang brand yang namanya Hikmah Fajar. Hikmah Fajar ini bumbu masak yang sudah cukup tua usianya karena ditemukan oleh ibunya Mbak Novia. Ini kalau Anda pernah makan di restoran Padang pagi sore, ini katanya harus diam-diam, nggak boleh bilang-bilang. Jangan bilang-bilang ya, itu buatan Mbak Novia juga. Jadi nanti kita dengar penjelasan dari beliau apa saja yang terjadi dengan produknya Mbak Novia ini setelah COVID-19 ya. Ini kita masih menunggu. Nah, mungkin perlu saya jelaskan pada teman-teman mengapa setiap sore saya memerlukan untuk live bersama teman-teman UKM, karena saya juga ingin tahu ya, ingin ngecek apakah bisnis teman-teman itu baik-baik saja dan mungkin saya bisa membantu bisnis teman-teman dengan disiplin ilmu yang saya kuasai. Jadi mungkin bisa kita bahas di tempat ini atau di tempat lain lewat Japri. Ya, ini saya masih menunggu Mbak Novia untuk live bareng. Nampaknya beliau sudah masuk. Tulisannya kecil-kecil banget nih, mohon maaf nih teman-teman. Saya pakai Android dan tulisannya kecil-kecil banget. Memang ya masih di WA beliau sudah bilang baik Pak, tapi kita sambil tunggu kita ngobrol-ngobrol. Jadi teman-teman, proses beralihnya bisnis dari offline menjadi online. Ya. Ini sudah diramalkan dari tahun 95 bahwa ada namanya waves of disruption. Ya. Oke, Mbak Novia sudah gabung. Silakan request untuk live bareng Mbak Novia. Jadi kita bisa tampil sama-sama di sini. Iya. Mudah-mudahan tidak ada masalah dengan koneksi dan segala macam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bi. Ya, Mbak Nuvia, apa kabar? Lama banget ya. Terakhir kita ketemu Iya, waktu Pak Bi. 24 Agustus ya, Indonesia Spacing the World. Iya, Ya, Indonesia sama Spicing the World, Pak Bi. sama udah Wendy. Iya. Ya, Eh, baik Mbak Novia. Tadi saya sudah mencoba memperkenalkan siapa Mbak Novia dan kemudian bisnisnya apa gitu. Tapi saya yakin bahwa akan lebih baik, lebih jelas kalau Mbak Novia yang menjelaskan sendiri. Monggo silakan. Oh, gitu, Pak Bi. Ya, Dimulai aja nih, Pak Bi. ya silakan kenalan dengan teman-teman. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Perkenalkan, saya Novia. Kebetulan untuk produk bumbu Hikmah Fajar dari Palembang. Pada awalnya Mama sama Papa almarhum itu udah memulai usaha ini dari tahun 78 atau 79 kalau nggak salah gitu, Pak Bi. Jadi pada awalnya Mama itu jualannya di Pasar Cinde. Jadi jualan bumbu, jualan rempah-rempah. Mungkin pada zaman itu baru ibarat kalau orang ngomong itu baru jualannya kaki lima gitu, Pak Bi ya. Baru merintis awalnya. Kemudian seiring berjalannya waktu, dari Papa Mama masih ada juga udah mulai yang pada awalnya setiap yang belanja itu diracik dikit-dikit, kebetulan pas di kondisi rame jadi agak repot gitu, Pak Bi. Akhirnya Papa sama Mama punya ide untuk dikemas aja biar jadi kalau orang datang tinggal ambil aja. Alhamdulillah racikan Mama sama Papa itu diterima oleh masyarakat Palembang. Makin lama pelanggan yang udah beli datang lagi. Kemudian waktu dulu itu belum ada mereknya, Pak Bi, masih mungkin masih di dalam plastik terus diikat, udah kayak gitu aja. Cuman kadang-kadang orang bingung mau datang beli bumbu itu mau beli pesannya kayak rendang apa, pas dibalikin ke kita juga bingung tadi ini bumbu apa gitu. Akhirnya Mama dikasihlah ini kayaknya nggak bisa kayak gini terus, akhirnya dikasih merek bumbunya, misalnya bumbu Hikmah Fajar, kemudian dijelaskan satu persatu ini racikan opor, ini racikan rendang, ini pindang begitu. Nah, seiring berjalannya waktu alhamdulillah diberi packaging yang mungkin pada awal kalau boleh cerita itu awal-awal datang bawa kemasan bawanya sama Pak Bi ya, Pak Bi, mungkin Pak Bi udah udah lihat gitu, masih sederhana sekali lah gitu, benar-benar industri rumahan banget. Jadi waktu itu kami alhamdulillah dengan cita rasa yang dihasilkan oleh racikan orang tua tadi diterima oleh masyarakat, akhirnya permintaan pasar makin lumayan tinggi sampai pihak-pihak supermarket modern pun berminat gitu, Pak Bi. Cuman pas di saat di generasi kami mungkin kalau dengan kemasan yang cuman sederhana mungkin orang kurang tertarik. Jadi di waktu itu ini kepada kami, cobalah dikembangkan lagi bagaimana bagusnya gitu. Akhirnya kami coba cari-cari info. Alhamdulillah waktu itu diberi Tuhan jalan lah, ibaratnya bisa ikut kelas, bisa bikin brand. Akhirnya padahal nggak kenal, nggak apa, cuman dari internet nekat datang ke Jakarta gitu, Pak Bi. Itu pun mungkin kelasnya nggak full ya, Pak Bi ya. Belajar di kelas Pak Bi, selama 2 hari ya kalau nggak salah. Ya, betul. Jadi dari situ, dari kemasan yang udah coba kami ore-ore, maksudnya dikasih lihat sama Bu Duwita, dikoreksi, alhamdulillah masukan yang sangat positif.
Maksudnya mungkin pada saat awal di Jakarta ikut kelas pun saya masih bingung juga Pak Bi, maksudnya gimana. Cuman alhamdulillah setelah di Palembang terus kita ikut lagi Pak Bi, dari tulisan-tulisan Pak Bi, dari ikut Pak Bi, misalnya pas ada live kita dengar, nah juga dari Pak Bi gitu. Alhamdulillah. Karena waktu itu iya, karena kemasannya waktu itu pas kami desain, kalau saya kasih lihat sama Bu Duwita, itu kata Bu Duwita kalau kemasannya begini itu kalau dalam istilah ininya banyak lalat gitu Pak Bi, banyak terlalu banyak apa yang ditaruh, jadi nggak eye catching kan Pak Bi ya. Ya betul. Mbak Novia, ini ada masalah jaringan sepertinya. Jadi gambar Anda tidak muncul. Nah, udah kembali lagi. Oke, baik. Alhamdulillah mulai dari kaki lima ya, diawali oleh ibunya Mbak Novia. Orang tua. Dan, ya sekarang sudah masuk unsur modern manajemen, modern packaging dan segala macam, sehingga sudah istilahnya sudah lebih tampilannya lebih bagus ya, dan tentunya teknologinya juga lebih baik ya. Nah, Insya Allah. Betul. Nah, pastinya ada perubahan pada waktu dari manual diulek pakai tangan, kemudian menggunakan mesin. Nah, ini ada keraguan nggak nih ketika pindah dari olah tangan menjadi mesin? Silakan. Baik. Jadi kalau yang waktu di Mama awal, maksudnya waktu kayak dari pemilihan bahan-bahan, terus dari pemilihan proses memasak itu sendiri, memang dari awal pun sampai sekarang mungkin ada sedikit perubahan Pak Bi. Dari dari proses pengolahan. Kalau dulu pun misalnya kalau untuk ada sebahagian dari bumbu itu malahan ada yang nggak dimasak gitu Pak Bi. Kalau sekarang kan rata-rata semua bumbu kita udah diproses masak. Memang ada sedikit perubahan ini, cuman tetap karena memang mungkin lidah Mama itu memang lidah tes untuk kalau istilah orang makanan kan ada. Jadi selalu dikoreksi lagi, terus ini kayaknya kurang ditambahin lagi gitu. Jadi sampai ramuannya benar-benar udah pas baru dikunci. Jadi itulah resep yang nggak dirubah-rubah lagi gitu Pak Bi. Ya. Salah satu putranya nggak? Karena kita nggak bisa bergantung sama Mama terus kan, Mama juga perlu istirahat, perlu menikmati masa tua. Nah ini apakah sudah ada putranya atau pewaris daripada tes rasa itu? Kalau untuk tes rasa sendiri mungkin udah Pak Bi. Kalau itu kan sebenarnya Mama mertua gitu Pak Bi ya. Cuman tetap dalam proses memasak itu sendiri kita tetap menggunakan racikan yang memang udah ditimbang, sudah ditakar dengan benar-benar takaran yang udah dikunci tadi. Jadi walaupun ibaratnya cuman tetap sampel kita keluarin yang hasil masak hari ini kita coba, atau mungkin kita kasih lagi ke Mama. Kadang-kadang memang sekali-sekali ada perubahan rasa, kadang-kadang tergantung kualitas bahan itu sendiri. Kadang bawangnya kurang bagus dari masakan itu, kadang-kadang juga kurang maksimal rasanya gitu Pak Bi. Jadi dari memilih bahan itu kita benar-benar pilih dengan dengan supplier, pas masuk kita cek dulu kalau memang sesuai standar kita baru kita terima, seperti itu Pak Bi. Ya, karena bumbu ini kan menggunakan bahan dari hasil pertanian ya, yang kita sendiri tahu bahwa hasil pertanian itu sangat bergantung kepada subsidi dari Tuhan. Apakah alamnya bagus, apakah airnya cukup, apakah panasnya cukup. Nah, hal semacam ini kan untuk menjaga kualitas itu kan sangat sulit. Apakah ketika ada klasifikasi misalnya bawangnya basah atau misalnya cabenya kering itu ada nggak anunya formula-formula yang perbedaannya untuk diproduksi secara massal?
Baik Pak Bi, saya jawab ya Pak Bi ya. Ya, silakan. Jadi ya datang kita kan memang sudah tentukan nih kadang-kadang dari grade yang saya maunya kalau ada kayak jahe atau cabai maunya grade A. Jadi kalau misalnya memang ada barang yang seperti itu, jadi kita pun nggak dari satu supplier aja Pak Bi, jadi dari sekian banyak. Nanti kalau memang dia kirim, nanti kita cek dulu. Kalau misalnya memang sesuai standar kita masuk. Kalau misalnya enggak, kadang-kadang kita balikin gitu Pak Bi. Iya, ya kasihan juga ya kalau dibalikin kan kasihan juga karena ya gimana ya, kayak menjaga kualitas ya mau tidak mau. Nah, Iya, mau nggak mau Pak Bi. Ya. Nah sekarang bumbu olahan itu sudah ada berapa macam? Sudah ada berapa jenis bumbu? Menu. Yang kalau menunya sendiri, ya kalau bumbu Hikmah Fajar sendiri pada saat ini lebih fokus dulu ke bumbu masakan Sumatera mungkin Pak Bi. Jadi kita ada 14 menu, 14 menu, mungkin lebih kayak rendang, pindang. Mungkin kalau bagi teman-teman yang memang berminat bisa dilihat di ini IG Hikmah Fajar, itu ada 14 menu item andalan yang kita keluarkan. Dan ada 5 menu andalan gitu Pak Bi. Menu yang best seller. Kontribusinya paling gede ya? Yang best seller. Iya, yang best seller. Apa aja itu Mbak Nova? Yang pertama rendang, pindang, ayam goreng, sop spesial, sama opor. Oh gitu. Nah, iya. Bagaimana dengan soto? Apakah soto itu kan ada soto Palembang, soto Medan, soto Aceh. Nah ini apakah hanya Palembang saja atau Padang atau apa sotonya ini? Pertanyaan Pak Bi sebenarnya juga pertanyaan para konsumen kami yang datang ke toko sendiri Pak Bi. Karena setiap yang beli pasti nanya ini sotonya soto apa gitu. Kalau untuk soto sendiri sebenarnya kita nggak, kalau kayak soto Jakarta beda lagi, kalau soto Madura beda lagi. Jadi kalau kami sendiri menyebutnya mungkin soto Nusantara Pak Bi. Oh gitu. Iya, jadi karena nggak fokus di memang soto, lebih ke soto ayam gitu Pak Bi. Mungkin kalau yang ini soto Madura mungkin, cuman udah kita iniin lagi kita sesuaikan dengan standar lidah nasional gitu Pak Bi. Iya. Jadi kami menyebutnya lebih, kalau konsumen nanya itu soto Nusantara gitu Pak Bi. Iya. Mbak Nova, ini ada message dari operator saya. Kameranya handphonenya kacau sedikit katanya. Oh iya, maaf gitu, ya. Oke, agak nunduk dikit supaya nggak cuma gorden yang kelihatan. Oh iya, maaf. Oke. Ini nanti akan kita edit, terus kita masukkan ke YouTube channel saya, jadi bisa dilihat oleh teman-teman siaran ulangnya gitu ya. Iya, Pak Sudah kita edit, kita perbaiki semuanya. Nah, dengan di rumah, apakah ada gangguan terhadap bisnisnya Mbak Novi? Ya, silakan. Ya, baik Pak Bi. Dengan kondisi dari Maret, kalau nggak salah dari 14 Maret ya mulai ditetapkan COVID itu, bagi kami sebenarnya bukannya kami merasa gimana Pak Bi, barangkali mungkin jadi kalau untuk diproduksi bumbu sendiri mungkin menjadi berkah juga Pak Bi. Oh gitu. Karena ibu-ibu mungkin yang biasanya yang biasa kerja di kantor, biasanya memilah dan memilih untuk belanja di luar, takut higienisnya atau bagaimana, mungkin orang lebih memilih untuk masak di rumah Pak Bi. Nah, kebetulan dengan bumbu Hikmah Fajar yang udah praktis, sehat, insya Allah kita dari bahan-bahan yang kualitas terbaik. Jadi ibu-ibu lebih suka untuk masak di rumah dengan bumbu Hikmah Fajar, mungkin begitu Pak Bi. Ya emang kebanyakan bumbu masak itu malah meroket lagi naik.
itu aja atau yang lain-lain ikut naik, Mbak Nova? Mungkin kalau secara ini mungkin sebagian besarnya mungkin Pak Bi, karena mungkin orang juga nggak mungkin setiap hari makan opor aja atau mungkin makan rendang, karena varian bumbu kita memang untuk wilayah Palembang sendiri khususnya memang udah untuk makanan harian kayak ada selain yang 5 tadi kan ada pindang, semuanya lengkap Pak Bi. Nggak ketemu menu yang sama ya selama 2 minggu ya? Iya, nggak ketemu ya, dalam 2 minggu bisa tiap hari beda-beda menu. Iya. Menarik sekali. Apa namanya? Kalau saya beritahu kenaikan sejak COVID ini berapa persen dari sebelum COVID? Kenaikan penjualan ya Pak Bi? Ya betul. Mungkin 30% sampai 50 mungkin kisarannya Pak Bi. Wow. Jadi pabrik jalan terus ya? Insya Allah Pak Bi. Alhamdulillah. Nah, mengenai pengiriman logistik, kan ada juga yang sifatnya online ya, artinya bisa menerima pesanan online. Itu bisa dipesan dari luar kota atau dari Pulau Jawa gitu misalnya Mbak Novia? Bisa Pak Bi, Alhamdulillah ini selama masa PSBB ini untuk wilayah Jakarta, Bandung, Bogor itu lumayan peningkatan pemesanan pun lumayan bertambah Pak Bi. Kebetulan kita juga ada di Shopee kan Pak Bi. Ya, ya. Jadi peningkatannya dari luar Sumatera sendiri juga khususnya di Pulau Jawa itu sama itu kurang lebih 30 sampai 50% Pak Bi. Iya, iya. Jadi kalau untuk Pak Bi. Untuk teman-teman yang mau nanya, silakan tulis pertanyaannya. Mungkin mau jadi reseller atau mau jadi agen, bisa dimajukan kepada Mbak Novia, mumpung foundernya ada di sini. Silakan. Dan kami juga dari Rumah UKM mengundang Mbak Novia juga untuk masuk ke aplikasi kami UKM 4.0 yang dijalankan oleh teman-teman alumni, menggunakan sistem jaringan juga. Jadi nanti silakan daftar ya Mbak Novia. Nanti saya kasih udah linknya. Daftar sih Pak Bi waktu acara Indonesia Spacing the World. Oke, baik. Iya, cuman mungkin belum. Ya, karena mendaftarnya itu sebagai business owner, sebagai brand owner, atau sebagai leader, atau sebagai agen, atau sebagai reseller itu nanti harus diperjelas. Karena ada konsekuensi pembiayaan yang tidak sama. Dan juga price structure-nya juga nanti dibahas sama Pak Kasim nanti. Baik. Ini sudah pertanyaan ya, saya bacakan ya, Mbak Novia. Apakah produknya sudah tersedia di supermarket nasional? Lebih prefer mana supply? Baik. Kalau untuk supermarket modern sendiri, kalau untuk Kota Palembang itu kita udah bekerja sama dengan Transmart, Carrefour, Diamond Supermarket, Farmers Market, Giant. Itu untuk supermarket modern. Dan kalau untuk reseller pun kita udah ada distributor resmi untuk di Palembang gitu Pak Bi. Iya. Kemudian di luar Palembang sudah ada? Kalau di luar Palembang belum ada Pak Bi. Oh, jadi masih terbuka ya kalau misalnya mau mendaftar sebagai distributor. Iya, cuman kalau untuk supermarket sendiri, kalau untuk Carrefour itu untuk wilayah Sumatera kita udah supply semua ke Lampung, Pekanbaru, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, itu udah baru Sumatera aja Pak Bi belum siap untuk ke Pulau Jawa. Oke. Jadi belum nasional ya istilahnya. Kalau nasional itu kan Sumatera plus Jawa saja sudah dianggap nasional.
Cuman Ya. kalau untuk Pulau Jawa sendiri mungkin kita memang sedang mencari sistem agen atau reseller. Maka bagi teman-teman yang berminat mungkin bisa menghubungi saya gitu, Pak Bi. Ya, lewat ini ya, akun Instagram Hikmah Fajar bisa ya? Ya, bisa Pak Bi. Oke. Ini belum ada pertanyaan yang lain. Mungkin bisa diceritakan, silahkan menggunakan waktunya untuk memperkenalkan produk-produk. Apa sih keunggulannya dibanding dengan bumbu masak yang sejenis? Silakan. Kalau keunggulan bumbu Hikmah Fajar sendiri dibanding bumbu produk yang sejenis di luar kita, mungkin yang pertama kami lebih berpengalaman mungkin Pak Bi karena karena apa namanya bumbu yang dihasilkan benar-benar sudah dari rasanya emang udah benar-benar diturunkan dari orang tua gitu Pak Bi. Ya, ya. Kedua kita menggunakan bahan-bahan pilihan yang benar-benar kualitas terbaik gitu. Dari cita rasanya nggak menggunakan bahan-bahan penambah yang lain. Kalau bisa kayak bawang, kita nggak pakai penguat perasa bawang, benar-benar bawang alami. Begitupun dengan nggak menggunakan penguat rasa juga gitu Pak Bi. Ya, jadi benar-benar namanya Sumatera ya itu bahan baku nggak ada masalah ya Mbak ya, karena kan memang pertanian di sana maju sekali ya. Ya, insya Allah kalau untuk Palembang sendiri itu suplai bahan baku kita memang berlimpah insya Allah Pak Bi. Cuman mungkin bawang sama cabai mungkin yang dari Jawa. Kenapa kok bawang dan cabai tidak ditanam di Sumatera? Ada juga Pak Bi, kalau misalnya kayak bawang ada yang dari Padang atau yang dari daerah lain. Cuman memang kalau bawang Jawa itu bawang Brebes memang karena dia lebih kering, jadi cita rasanya lebih kuat, lebih naik gitu Pak Bi. Oke. Jadi ada ini ya, ada kekhasan dari masing-masing daerah untuk bahan baku juga ya? Iya betul Pak Bi. Ini ada yang berminat menjadi agen di Pulau Jawa, namanya Yeti Indah DGK. Silakan hubungin DM ke mana ini Mbak? Langsung DM ke saya boleh Pak Bi, nanti dikasih nomor WA, nanti via WA aja lebih enak komunikasinya. Oke. Nah, bisa disebutkan sekarang nomor WA-nya? Boleh Pak Bi, 0813 73 0813 73 966 799 96799. Ya. Kapasitas produksi masih memungkinkan naik berapa persen lagi, Mbak? Kalau untuk situasi Lebaran ini, yang biasanya karyawan kita misalnya sampai 8 orang atau 6 sampai 8 orang. Kalau untuk persiapan menjelang Lebaran ini 3 kali lipat lah gitu Pak B. Dengan kapasitas yang di hari-hari biasa mungkin produksi kita dari 400 sampai 800 piece per hari. Kalau di Lebaran ini 3.000 sampai 4.000 piece per hari gitu Pak B. Ya. Itu semua karyawan sudah menggunakan standar protokol dari COVID ya? Iya, SOP-nya benar Pak B. Pakai masker, cuci tangan ya. Terus kemudian ya ini juga ya Pak Bi? Ya pakai baju baju kerja. Iya, kalau buat di produksi sendiri kita itu sudah ada SOP memang yang harus dijalankan oleh karyawan gitu Pak Bi. Iya. Apalagi kayak kemarin dari alhamdulillah kemarin hasil lab produk Hikmah Fajar sendiri sudah keluar dari BP POM bahwa produk kita semuanya bebas dari zat-zat yang memang
berbahaya. Kebetulan juga bumbu Hikmah Fajar udah lolos FDA di Amerika, Pak Bi. Oh, wow. Jadi sudah bisa ekspor ke Amerika ya? Iya, karena memang kita alhamdulillah pengolahan bumbunya benar-benar masih tradisional, ibaratnya dari segi pengolahannya sendiri. Cuma dari packaging mungkin kita memang sudah mulai masuk ke modern gitu, Pak Bi. Ya, ya. Ya, sekarang permasalahannya tinggal peningkatan kapasitas produksi ya, itu menjadi urusan Oda Wendy itu kayaknya. Iya, betul Pak Bi. Ya, ya. Bagus itu happy problem ya, artinya produksi harus meningkat, kan permasalahannya tinggal memperbesar mesin, memperbesar area produksi ya, pabrik dan segala macam. Saya kira bagus sekali itu. Nah, ini ada lagi pertanyaan, Mbak, apa pakai mesin khusus untuk packaging dan bertahan lama? Nah, ini dari Natalia Kristela. Silakan. Oke, kalau untuk mesin packaging sendiri pada awalnya udah sempat beli mesin Pak Bi. Cuman kendalanya karena memang bumbu kita tadi memang sifatnya tradisional kayak kunyit, memang pakai daun kunyit, kita benar-benar daun kunyit, serai memang benar-benar daun serai. Jadi seratnya memang belum bisa yang liquid cair banget Pak Bi. Jadi pas di mesin yang udah kita beli, jadi nggak bisa untuk sementara ini belum bisa dipergunakan. Jadi untuk packagingnya sendiri masih manual gitu Pak Bi. Jadi gitu kita ya. masukin manual ke dalam kemasan, kemudian di sealer dengan mesin sealer. Oh, itu karena mesin nggak bisa masukkan daun serai segala macam ya? Bisa, cuman sering nyangkut Pak Bi, jadi bermasalah dengan komposisi gramisasinya di dalam. Iya. Ya, karena mungkin mesinnya tidak didesain untuk bumbu tradisional mungkin. Iya betul Pak Bi. Iya. Baik, ini saya coba cari pertanyaan yang lain. Ini rata-rata nggak ada yang nanya nih.